Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Niken Saputri. Saya guru di SD Negeri 1 Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Saya juga merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2020, serta sebagai guru bersertifikat Google level 1 dan level 2. Melaku-melaku nang pinggir kali Brantas, lungguh ning isor wit pelem karo mangan jagar. Kakang Mbak Yu izinno aku bagi pemaparan. Best practice iki muga ana manfaat lan faedah. Sesuai dengan pantun saya, kali ini saya akan berbagi tentang best practice pemanfaatan akun belajar.id untuk mengimplementasikan model pembelajaran Flip Classroom pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Arjasa, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Langkah awal sebelum kita melaksanakan perencanaan pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus melakukan diagnosis pembelajaran awal. Kali ini saya menggunakan dua macam diagnosis, yaitu diagnosis non-kognitif dan diagnosis kognitif. Tapi bagaimana ya caranya kita menyebarkan survei diagnosis pembelajaran ini pada masa pandemi kali ini? Oh ya, kita kan para guru sudah mendapatkan akun pembelajaran gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja kita di masa pandemi kali ini. Apa akun itu? Ya, benar. Akun belajar.id. Kita bisa memanfaatkan fitur di akun belajar.id untuk mendukung diagnosis pembelajaran kita kali ini. Pada survei diagnosis non-kognitif awal ini, saya menggunakan fitur pada akun belajar.id, yaitu Google Form. Survei ini berisi pertanyaan terkait sarana penunjang pembelajaran siswa, gaya belajar siswa di rumah, serta peran orang tua dalam mendampingi belajar siswa di masa pandemi. Nah, hasil data survei diagnosis non-kognitif menggunakan Google Form akan langsung terintegrasi dengan Google Sheet, sehingga guru akan lebih mudah dalam melakukan analisis data terkait hasil data diagnosis non-kognitif awal. Selanjutnya, guru membuat virtual conference menggunakan fitur Google Meet untuk melakukan diagnosis kognitif dengan metode bertanya jawab secara langsung kepada siswa. Hasil diagnosis non-kognitif awal diperoleh data bahwa 96,6% siswa mempunyai sarana HP Android. 96,6% siswa dapat dibantu orang tua mengoperasikan Android. 31% siswa sudah memiliki email pribadi. 65,5% siswa dapat dibimbing orang tua untuk membuat email sendiri. 48,3% orang tua sudah memahami LMS berupa Google Classroom, dan 96,6% orang tua menyetujui penggunaan Google Classroom. Saat virtual conference, sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka tidak belajar dan tidak membaca materi jika tidak diberi tugas oleh guru, serta mengalami kesulitan belajar sendiri di rumah. Dari hasil diagnosis pembelajaran, disusunlah perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss. Dari hasil diagnosis, maka disusunlah dua perencanaan utama, yaitu perencanaan pemakaian sarana penunjang dan perencanaan pembelajaran menggunakan model Flip Classroom.
Perencanaan pemenuhan sarana penunjang. 1. Pembuatan tutorial membuat akun, cara login dan cara menggunakan Classroom, serta pembuatan tutorial cara upload tugas di Classroom. Yang ketiga, bimbingan khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran Flip Classroom. Yang pertama, guru menyiapkan materi di Google Classroom. Kedua, peserta didik membaca materi dan tugas di Classroom. 3. Peserta didik berdiskusi di Classroom. 4. Peserta didik melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bergiliran. 5. Pembahasan dan tanya jawab materi yang belum dipahami. Dan terakhir, pelaksanaan evaluasi dengan Google Form melalui Classroom di rumah. Pelaksanaan pemenuhan pemakaian sarana. Guru membuat tutorial di YouTube, cara membuat akun email, cara login, cara menggunakan Google Classroom, dan cara mengupload tugas di Google Classroom. Guru juga melaksanakan bimbingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan. Pelaksanaan model pembelajaran Flip Classroom. Siswa mendapatkan materi di Classroom, kemudian membaca materi dan mengerjakan tugas melalui Classroom di rumah masing-masing. Siswa juga melakukan diskusi di WA Group atau di forum Google Classroom. Siswa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bergiliran. Nampak guru dan siswa sedang melakukan pembahasan dan tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami di Classroom. Nampak beberapa siswa sudah berani untuk mengangkat tangan, bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru, serta beberapa juga menjelaskan tentang kesulitan yang ada di Classroom. Namun nampaknya sebagian juga masih pasif dalam bertanya jawab. Langkah yang terakhir, siswa melaksanakan evaluasi dengan Google Form melalui Classroom dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Dari hasil implementasi model pembelajaran Flip Classroom, didapatkan hasil ternyata sebagian siswa sudah aktif, berani bertanya jawab, dan memberikan pendapatnya mengenai materi yang telah dipelajari di Google Classroom. Namun, ternyata sebagian besar siswa juga masih pasif karena nampak kurang berani bertanya jawab serta belum bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai materi yang sudah dipelajari di Classroom. Evaluasi selanjutnya pada tahap kelima model Flip Classroom, ternyata untuk pelaksanaan evaluasi seharusnya dilaksanakan saat tatap muka terbatas, sehingga masih ada kontrol guru agar hasil penilaian yang didapatkan oleh siswa bersifat akurat. Tindak lanjut pembelajaran tatap muka terbatas. Terjadi perbaikan implementasi pada tahap keempat dan kelima, yaitu peserta didik melakukan praktek secara langsung untuk memperdalam pemahaman materi. Nampak siswa sudah mulai aktif melakukan kegiatan secara mandiri dan senantiasa langsung bertanya kepada guru apabila mengalami kendala. Siswa juga secara aktif menjawab pertanyaan dari guru dengan jawaban yang sesuai dengan pengalaman praktek belajar yang sedang mereka lakukan. Selanjutnya, siswa akan melaksanakan evaluasi menggunakan Google Form saat tatap muka terbatas di sekolah. Kesimpulannya, pemanfaatan akun belajar.id dapat memaksimalkan pengimplementasian model pembelajaran Flip Classroom. Model Flip Classroom juga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dengan menambahkan sintaks praktek saat pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung, sehingga dapat mengurangi resiko learning loss. Demikian pemaparan best practice pemanfaatan akun belajar.id untuk mengimplementasikan model pembelajaran Flip Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.